Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga panjenengan yang ada di sana, warga besar Nusantara, senantiasa diberkahi serta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dijauhkan dari mara bahaya, dilancarkan semua usaha, dimurahkan dan dimudahkan segala rezekinya. Amin. Selamat berjumpa dengan Nini Sariti Channel yang pada kali ini akan mencoba mengupas, menelusuri akar budaya Nusantara. Para budayawan, para cendekiawan, para pemikir, mohon maaf, tiada niatan untuk menggurui ataupun mengajari, namun semata-mata hanya ingin turut serta melestarikan budaya peninggalan simbah, budaya peninggalan nenek moyang yang terdahulu. Baru-baru ini kita sering dihadapkan suatu peristiwa yang maha dahsyat. Persekusian, perdebatan, dan pergunjingan yang tidak berkesudahan antara saudara sesama umat, saudara sesama agama, baik yang Nasrani juga yang Islam, selalu saja berselisih paham. Mari kita coba meluruskan jejak sejarah terdahulu. Mungkin dengan sejarah itu kita bisa menyatu, bisa rukun kembali, bisa bekerja sama lagi, seia sekata, seiring sejalan, tanpa membedakan mana yang buruk dan mana yang baik, karena sesungguhnya baik buruk manusia, berat ringannya dosa itu semata-mata Allah yang mengatur. Jika menilik sejarah terdahulu, sesungguhnya mbah buyut kita yang beda keyakinan, buyut kita yang beda keimanan, sangat menghargai satu sama lain. Itu tercermin dikala tahun 1258 Masehi. Tahun 1258 Masehi, di mana tanah Gujarat atau tanah suci Mekah Al-Muharramah, yang pada masa itu sudah mengembangkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
dengan penuh kearifannya dengan beberapa orang-orang saudagar, pengusaha, mencoba untuk melebarkan sayapnya ke Jawa Dwipa, atau pada masa itu lebih tepatnya di wilayah antara zaman Singasari dan Majapahit. Di mana pada masa itu para saudagar dan para ulama bersatu padu untuk menyebarkan agama yang suci. Karena dengan kasihnya, karena dengan keramahannya, juga dengan kesabarannya, maka nenek moyang kita pun tanpa diajak sudah mau bergabung. Tanpa dibujuk sudah mau menurut. Konon ceritanya seperti itu. Jadi masa dulu ada sekelompok orang Kalang. Orang Kalang itu berkeyakinan bahwasanya dunia ini yang menguasai adalah Sang Kawitan, Songkowetan. Nah, Sang Kawitan atau Songkowetan itu dipercayai dia merupakan matahari, karena matahari munculnya dari arah timur, sehingga mereka mempercayai matahari itulah dewanya. Ini hanya untuk kalangan orang-orang yang di luar tembok keraton. Hingga suatu ketika datang seorang ulama dari Gujarat yang pada masa itu dengan santunnya mengarahkan, "Wahai saudaraku, ketahuilah, apa yang kamu lihat itu sebenarnya adalah mata dunia yang akan terjadinya antara siang dan malam. Itu dinamakan Sang Surya atau matahari. Dan matahari itu ada karena ada yang mengadakan. Maka orang-orang yang berkeyakinan Kalang itu pun terkejut, loh, kok matahari ada yang mengadakan, artinya ada yang membuat. Iya, ada yang menciptakan, jawab orang Gujarat. Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempatnya di mana? Tempatnya ada di kalbu. Begitu kata ulama. Lantas buktinya bagaimana? Coba, kalau kamu yakini itu di arah timur, kalau kamu kejar ke timur, maka matahari itu akan lari ke barat. Kamu kejar ke barat, sampai di ujung barat matahari akan kembali ke timur. Itulah yang dinamakan peralihan.
pergantian antara siang dan malam, sedangkan malam nanti diganti dengan sang rembulan yang tidak kalah mempunyai cahaya terang namun tidak mempunyai daya panas. Bintang, bulan, dan matahari itu adalah ciptaan Dat yang Maha Esa, yaitu Allah. Memang tidak mudah untuk menerangkan itu, namun dengan keyakinan serta bimbingan yang sangat sabar, dengan mengikuti budaya Kalang itu bagaimana? Budaya Kalang adalah dengan cara merawat alam di sekitarnya, maka orang-orang Gujarat pun turut serta dalam budaya itu. Akhirnya menghasilkan suatu rempah-rempah Polowijo yang luar biasa, mengetahui ilmu bercocok tanam. Maka dengan tanpa diminta pun orang yang beraliran Kalang tersebut masuk ajaran Rasulullah atau masuk agama Islam hanya dengan syarat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.